Oke, ini kita ulang lagi ya untuk proses instalasi dari software ViewPower HTML. Jadi buat teman-teman barangkali ada yang belum tahu tahapannya untuk proses install software ViewPower HTML. Jadi sebenarnya di video ini kita akan lebih membahas mengenai tampilan dari aplikasi ViewPower HTML ini. Nah, cuman ini kita ulang dari proses awal instalasi ya. Jadi ini proses instalasinya seperti ini. Kita next lalu install. Jadi instalasinya pun sangat mudah. Jadi tadi hanya pilih directory, terus penempatan ikonnya, lalu tinggal klik install. Ini proses instalasinya juga sangat cepat dan sangat mudah pastinya ya. Jadi siapapun harusnya bisa mengikuti. Nah, ini sudah komplit harusnya ya. Jadi sudah 100%. Nanti kalau udah ada tombol done, nah ini berarti udah. Nah, nanti si softwarenya biasanya akan ada di sini, dia akan otomatis running. Kita akan colokkan kabel USB-nya ke laptop untuk mendeteksi UPS-nya. Nah, ini ada notifikasi komunikasinya sudah established, artinya USB portnya ini sudah terkomunikasi dengan UPS gitu ya. Jadi ada message di sini dari softwarenya. Nah, untuk open monitor ini kita tinggal klik ini open monitor. Nah, ini prosesnya pada saat pertama kali kita buka, dan ini tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi tampilan awal ini kita perbesar dulu. Ini di sini ada nama softwarenya ViewPower, lalu ada menu configuration, UPS setting, control, view, date format, temperature unit, ada help gitu ya. Nah, ini di sini tampilannya untuk menu-menu tadi. Ini berdasarkan list. Nah, ini di sini kita connect melalui USB gitu ya. Lalu di sini kita ada menu power flow. Jadi power flow-nya, nah ini kondisi UPS-nya saat ini kita bisa lihat nih. UPS-nya kondisi normal atau kondisi bypass gitu ya. Nah, ini saat ini UPS-nya kondisi eco mode. Nah, jadi eco mode itu dia lewatnya ke atas. Ini nanti kita akan coba pindahkan ke posisi normal, itu masuk ke menu control, real time control. Oh, bukan, masuk ke UPS setting, parameter setting. Nah, ini tadi kan UPS-nya kondisi eco mode, kita disable dulu ya. Oh ya, ini untuk login kita harus masukkan password, dimana passwordnya itu sama dengan username, yaitu administrator. Nah, tulisannya kecil semua ya. Nah, ini sudah masuk administrator. Tadi eco mode-nya sudah kita disable ya. Nah, ini disable setting successful. Ini kita bisa lihat lagi ke menu tampilan awal. Nah, ini jadi kita bisa lihat untuk di menu ViewPower untuk tampilan power flow ini kita bisa lihat kondisinya sekarang UPS-nya kondisi normal.
Nah, jadi kondisi normal itu ini yang berwarna hijaunya dari input, ini lurus terus sampai ke rectifier, lalu ke baterai, posisi charging, lalu ke inverter, lalu ini ke output. Nah, ini kita bisa lihat untuk tegangan input dan frekuensi, ada datanya di sini. Jadi untuk tegangan inputnya ini di 224,1, lalu di frekuensinya di 50 Hz. Untuk baterai voltage-nya di 41 volt, baterai kapasitinya di 93%, dan untuk remaining time-nya ini 410. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bebannya sangat kecil ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk parameter outputnya, output voltage-nya 219,6, output frekuensi 50, load levelnya, nah ini load levelnya hanya 3%, karena 0,1 0,2. Nah, ini sekarang naik 5%. Jadi dengan beban 5%, nah ini backup time-nya bisa sangat lama, bisa sampai 410 gitu. Nah, biasanya untuk monitoring ini yang kita tampilkan itu mode tampilan ini. Jadi gitu kita untuk melihat kondisi UPS-nya seperti apa. Lalu kita akan tes kalau misalkan terjadi pemadaman di sisi input, nanti diagramnya akan berubah. Nah, ini kita tes ya, kita coba matikan dari sisi inputnya. Nah, ini nanti diagramnya akan berubah menjadi kondisi on baterai. Nah, ini jadi sekarang di UPS informationnya ini UPS mode-nya baterai mode. Nah, lalu untuk parameter input ini jadi 0 semua. Nah, ini kondisi sekarang disuplai dari baterai, outputnya masih tetap stabil seperti itu. Nah, ini ada bunyi alarm dari UPS-nya. Biasanya semakin cepat bunyi alarmnya, itu menandakan baterainya udah semakin berkurang ya, baterainya udah mau habis. Ini proses testing perpindahan dari mode normal ke mode on baterai. Jadi kita bisa lihat di sini, dan juga di sini ada notifikasi ya, ada message juga bahwa ini mendeteksi AC failure. Nah, ini si monitoringnya ini, jadi kita bisa ada dua ya. Jadi yang pertama dari tampilan web browser, dan juga nanti ada message pop up, itu dia akan ngasih tahu apa yang terjadi gitu. Nah, seperti bisa dilihat di sini, ini yang terjadi sekarang AC failure. Lalu di tampilan web browser kita bisa lihat ininya kondisinya on baterai. Jadi tegangan inputnya hilang gitu ya. Nah, kita akan kembalikan ke posisi normal ya. Jadi inputnya ini kita nyalakan kembali. Nah, ini di message dia akan otomatis ada notifikasi AC recovery. Jadi inputnya sudah kembali. Nah, ini tegangan input sudah kembali, lalu gambar diagramnya pun sudah kembali normal, dan di UPS information di sini modenya sudah line mode. Line mode itu artinya berarti UPS dalam kondisi normal. Oke, nah ini kita baru bahas tampilan awalnya. Jadi nanti kita akan bahas lagi bagian-bagian lainnya ya, supaya videonya tidak terlalu lama. Nanti kita akan bahas untuk tiap menunya ya. Oke, untuk video ini kita sampai di sini dulu. Nah, untuk menu lainnya kita akan bahas di video yang lainnya.